Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk mahasiswa-mahasiswaku semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi kita tentang jurnal penyesuaian. Materi jurnal penyesuaian ini merupakan lanjutan siklus akuntansi yang dimulai dari analisis transaksi, kemudian kita melakukan pencatatan atau penjurnalan, kemudian posting ke buku besar, dan kita rekap dalam neraca saldo. Nah, setelah dari neraca saldo, akun-akun dan besarannya itu kita analisis. Apakah dari akun-akun tersebut sudah menggambarkan kondisi yang sesuai dengan tanggal pelaporan. Dalam hal ini, jika ada beberapa hal yang tidak sesuai, maka diperlukan jurnal penyesuaian. Ada beberapa akun yang perlu kita sesuaikan. Jurnal penyesuaian ini dilatar belakangi seperti yang saya kemukakan tadi, yaitu pada akhir periode akuntansi ada beberapa akun buku besar itu memang dilaporkan sebesar saldonya tanpa dilakukan perubahan-perubahan. Misal kita membeli peralatan sebesar 1 juta. Saat kita menganalisis transaksi tersebut, kemudian kita catat dalam jurnal umum, itu kita tulis sebesar peralatan sebesar 1 juta. Dalam hal ini tidak akan kita lakukan suatu perubahan-perubahan. Namun ada beberapa akun besar lainnya memerlukan proses penyesuaian agar tiap akun menggambarkan posisi sebenarnya. Seperti yang saya contohkan tadi, peralatan kita beli sebesar 1 juta, maka kita membuat jurnal umumnya, kita isi peralatan sebelah debit sebesar 1 juta, kita posting ke buku besar juga peralatan di sebelah debit sebesar 1 juta, kemudian kita rekap di neraca saldo juga muncul peralatan sebesar 1 juta. Pada akhir periode akan kita analisis apakah peralatan yang kita beli di awal periode itu masih layak nilainya sebesar 1 juta. Karena kalau kita ketahui semua aset tetap yang kita punya semakin lama kita gunakan itu nilainya pasti akan menurun. Hal ini maka perlu ada beberapa penyesuaian untuk menyesuaikan nilai peralatan tersebut. Nah, maka ini diperlukan suatu penyesuaian-penyesuaian. Yang kedua, saldo akun-akun dalam sebuah entitas dicatat pada saat pembayar atau harga perolehan di awal periode. Pencatatan ini biasanya tidak dilakukan setiap hari sehingga pada akhir periode akan dilaporkan terlalu besar. Saya contohkan misal perusahaan menyewa gedung di perusahaan lain untuk 5 tahun sebesar 5 juta. Saat kita membayar, memang kita mengakui adanya pengeluaran kas satu sisi lain ini kita mengakui adanya biaya sewa. Di saat kita mengakui ada biaya sewa sebesar 5 juta, di akhir periode akan kita analisa. Kalau 5 juta ini tidak kita sesuaikan, maka di laporan keuangan akan muncul beban sewa selamanya 5 juta. Padahal kita tahu sewa tersebut tidak hanya untuk 1 periode, tapi untuk 5 periode. Jadi kalau kita laporan keuangannya 1 periode, maka jika beban sewanya sebesar 5 juta itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena kalau 5 juta itu untuk 5 tahun berarti 1 periode sebetulnya hanya 1 juta. Maka hal ini perlu ada suatu penyesuaian-penyesuaian untuk memutakhirkan saldo akun yang ada di akhir periode akuntansi atau yang ada di neraca saldo. Proses penyesuaian merupakan proses memutakhirkan data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Jadi proses tersebut nanti kita masukkan dalam jurnal yang namanya jurnal penyesuaian. Mengapa kita perlu jurnal penyesuaian? Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa akun, ada beberapa transaksi yang perlu penyesuaian. Hal ini untuk memenuhi satu konsep penandingan yang wajar antara pendapatan dengan beban atau biaya atau matching konsep supaya dihasilkan laba yang wajar. Misal saya contohkan tadi, kita sewa di tempat lain itu untuk 5 periode 5 juta.
saat kita mengeluarkan uang, memang kita mengakui beban sewa sebesar 5 juta. Tetapi kalau 5 juta itu tidak kita sesuaikan, maka di laporan keuangan masih akan muncul beban sewa masih sebesar 5 juta. Padahal pendapatan yang kita peroleh mungkin tidak sebesar 5 juta. Jadi saat kita melakukan sewa pasti sudah kita analisis terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menyewa suatu gedung. Kalau pendapatan tinggi, mungkin kita berani menyewa dengan harga yang tinggi. Tetapi pendapatan kalau rendah, otomatis kita akan memilih sewa yang mungkin di harganya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, untuk memenuhi penggunaan konsep accrual basis. Dalam pendapatan dan beban itu harus diakui, dalam accrual basis itu harus diakui meskipun uang kas belum diterima atau belum dibayarkan dalam penyusunan laporan keuangan. Ya, ini sebaliknya. Misal yang dikatakan pendapatan itu kalau jasa perusahaan sudah diberikan atau barang sudah diberikan. Dalam kenyataan akhir periode, misal jasa sudah diberikan, namun belum kita catat sebagai pendapatan dan belum ada kas yang masuk, maka di akhir periode itu perlu ada penyesuaian untuk memasukkan pendapatan yang mana jasa tadi yang sudah diberikan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini ada dua alasan untuk memenuhi konsep penandingan dan konsep accrual basis yang mengharuskan akhir periode sebelum membuat laporan keuangan, perusahaan harus melakukan jurnal penyesuaian. Ini yang saya jelaskan tadi konsep penandingan, misal dalam periode yang sama yaitu 2021, misal kita punya beban iklan 10 juta. Logikanya kita berani memberikan biaya iklan 10 juta, berarti pendapatan yang kita peroleh di tahun tersebut harusnya sudah bisa kita perhitungkan lebih dari 10 juta. Namun jika biaya iklan ini tidak hanya untuk satu periode, berarti ini perlu ada suatu penyesuaian-penyesuaian supaya dalam laporan keuangan di tahun 2021 menunjukkan konsep antara pendapatan yang diterima dengan beban itu sesuai perbandingan yang wajar, sehingga akan menghasilkan laba atau rugi yang dilaporkan itu secara wajar. Wajar dalam hal ini dalam periode yang sama, pengakuan bebannya itu sama dalam periode 1 tahun, ya pendapatannya juga harus diakui dalam 1 tahun. Bukan beban untuk 5 tahun diakui dalam tahun pertama, tidak boleh seperti itu. Kemudian ada sehingga pendapatan dikurangi beban akan muncul laba. Kalau misal pendapatannya terlalu kecil, beban yang kita akui tadi untuk beberapa periode ke depan, maka kita akan mengalami suatu kerugian atau mengalami laba tetapi tidak wajar karena beban yang kita akui tadi untuk beberapa periode ke depan yang seharusnya bisa kita akumulasikan ke beberapa periode mendatang. Revenue dikurang expense sama dengan net profit. Nah, ini yang mendorong kita untuk melakukan penyesuaian supaya perusahaan melaporkan laba atau rugi itu secara wajar antara membandingkan pendapatan yang diperoleh dalam satu periode dikurangi dengan beban yang menjadi tanggungan dalam periode tersebut. Kemudian alasan yang kedua untuk memenuhi pendekatan dalam menentukan pendapatan dan beban itu kan ada dua pendekatan, cash basis dan accrual basis. Cash basis itu kita akui pendapatan dan beban kalau kas kita keluarkan. Nah, ini yang sekarang sudah tidak diakui dalam standar akuntansi keuangan. Yang standar akuntansi keuangan sekarang yang diakui hanyalah accrual basis, yang mana pendapatan kita akui atau terbentuk ya itu saat jasa kita berikan. Seperti kayak kita restoran, kita perusahaan restoran sudah ngasih makanan, itu sebetulnya restoran sudah bisa mengakui adanya pendapatan atau penjualan tanpa menunggu konsumen itu membayar atau belum gitu. Jadi begitu barang sudah diserahkan harus kita akui sebagai pendapatan atau penjualan. Begitu juga beban. Begitu pihak lain itu sudah memberikan jasa ke perusahaan, maka perusahaan harus mengakui sebagai biaya tanpa harus menunggu perusahaan itu harus membayar gitu. Ya. Jadi pendekatan berbasis accrual ini mengharuskan pendapatan dicatat saat pendapatan terbentuk, yaitu di saat barang atau jasa diberikan kepada konsumen.
Beban dicatat pada saat realisir atau dikeluarkan, artinya beban diakui saat jasa pihak lain sudah diberikan ke perusahaan. Dari pendapatan dan beban itu kita sandingkan antara pendapatan dengan beban menghasilkan laba atau rugi. Jika pendapatan yang kita laporkan memang wajar untuk 1 tahun, ya, untuk tahun tersebut, karena di tahun tersebut kita sudah memberikan jasa, sudah memberikan barang, maka beban juga sama. Beban yang kita akui harus sebesar jasa pihak lain sudah kita terima. Yang mana dalam hal ini untuk membuat seperti menghasilkan laba atau rugi yang wajar perlu ada suatu jurnal penyesuaian pada akhir periode. Jadi jurnal penyesuaian ini sebetulnya dari hasil neraca saldo itu kita lihat apakah sudah wajar apa tidak. Memang itu untuk satu periode itu apa tidak. Jika memang sudah, ya mungkin nggak perlu penyesuaian. Tetapi kalau ada beberapa yang perlu kita sesuaikan karena mungkin ada untuk beberapa periode ke depan, maka itu harus disesuaikan. Ya, jadi yang saya ceritakan tadi bahwa jurnal penyesuaian itu berasal dari neraca saldo. Saudara ketahui neraca saldo itu berasal dari analisis transaksi, kemudian posting ke buku besar, direkap dalam neraca saldo. Untuk neraca saldo ini sebelum kita buat laporan keuangan, ya, saudara analisis dulu. Apakah akun-akun yang terdapat di dalam neraca saldo besarannya itu sudah wajar untuk tahun laporan ini enggak? Misal ini kita mau melaporkan 31 Desember 2021. Saudara analisis, misal mulai dari kas, piutang, ini wajar enggak pada saat ini memang kita nanti akan menerima tagihan piutang sebesar 2.220.000. Jika misal ada konsumen kita yang sudah meninggal, sudah hilang atau melarikan diri, ada masih kemungkinan enggak piutang itu kita tagih. Kalau tidak ada, mungkin sudah menghilang sudah beberapa tahun, kalau kita cantumkan di neraca itu akan neraca itu kan harapan akan kita terima untuk aset, ya. Jadi kalau memang sudah tidak ada harapan, maka ini perlu kita sesuaikan, mungkin kita hapus dan sebagainya. Kemudian perlengkapan juga sama. Perlengkapan yang tercantum dalam neraca saldo asumsinya perlengkapan yang masih tersedia, yang belum dipakai. Kalau sudah dipakai, harusnya ini perlu ada penyesuaian. Bisa di akhir periode, ternyata perlengkapan saya masih sisa tidak sebesar 2 juta. Ternyata tinggal 1 juta. Nah, seperti ini perlu ada beberapa penyesuaian. Begitu juga saudara analisis tentang sewa dibayar di muka, tanah, peralatan. Ini kelompok harta, ya, ini contoh neraca saldo di KSPPS. Tapi tidak, ini neraca saldo yang sangat simpel, ya, tapi sebenarnya tidak sesederhana ini, masih banyak transaksi, masih banyak akad. Ini saya contohkan cuplikan aja. Kemudian ini kelompok kewajiban, saudara analisis tabungan wadiah ini memang sudah wajar yang kita laporkan itu sudah sesuai kenyataan atau mungkin ada beberapa yang perlu disesuaikan. Contoh kalau tabungan wadiah, ya, itu pasti dari KSPPS sudah menjanjikan akan memberikan bagi hasil yang diperoleh itu berapa persen atau berapa persentase dari pendapatan yang sudah diterima. Kemudian pendapatan sewa diterima di muka, ini juga masuk kelompok hutang. Kenapa? Karena kita sudah menerima uang lebih dulu, tetapi jasa sewanya belum kita berikan karena waktunya memang belum berlalu. Untuk 5 tahun baru diberikan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu masuk kelompok hutang. Kemudian ini kelompok modal, ini saya contohkan simpanan pokok, mungkin bisa simpanan pokok dan wajib. Kemudian pendapatan, ini global sebetulnya pendapatan banyak, ya, pendapatan murobahat, pendapatan margin mundurobah dan sebagainya. Kemudian ini kelompok beban, ya, beban ada dana pihak ketiga bagi hasil, ini sebetulnya masuk kelompok biaya, tetapi memang kalau misal kita memberikan pembiayaan atau modal ke pihak lain, kemudian kita menerima modal dari pihak lain, maka kita harus memberikan bagi hasil yang kita peroleh. Nah, dari beberapa yang sering terjadi untuk zona penyesuaian, ya, dari neraca saldo tadi,
ada dua hal yang sering dilakukan penyesuaian. Dua hal ini, yang pertama, pembayaran di muka. Kalau ada transaksi perusahaan membayar lebih dulu, padahal transaksi tersebut untuk beberapa periode ke depan, ya, pasti ini nanti memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, ini biasanya bisa terdiri dari beban dibayar di muka, bisa terdiri dari pendapatan diterima di muka. Dan yang kedua, yang sering juga terjadi penyesuaian, ada unsur-unsur yang masih harus dilakukan. Contoh misal di akhir periode perusahaan sudah memberikan jasa, sudah menjual barang, tetapi kita belum mencatat. Ya. Walaupun kita memang belum menerima uang, tetapi pendapatan itu harus kita akui. Jadi nanti ada pendapatan yang masih harus diterima. Kenapa kita akui itu? Karena di neraca saldo pendapatan yang kita tampilkan di situ masih ada pendapatan yang belum tercover di sana. Begitu juga ada beban yang masih harus dibayar. Dari neraca saldo yang kita buat itu ternyata ada beban-beban atau jasa pihak lain sudah diterima oleh perusahaan tapi belum tercatat dalam neraca saldo. Nah, ini transaksi tersebut juga memerlukan suatu jurnal penyesuaian. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban dibayar di muka atau biaya dibayar di muka merupakan berbagai beban yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Contoh saya contohkan tadi, perusahaan menyewa gedung ke pihak lain sebesar 5 juta untuk 5 tahun. Ya. Berarti saat kita membayar biaya 5 juta itu di awal kontrak, tetapi manfaatnya kan akan kita peroleh 5 tahun ke depan, mulai sekarang sampai 5 tahun ke depan. Nah, hal ini bisa sebetulnya ada dua perlakuan. Misalnya contoh ada sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Ada dua pendekatan untuk mencatat tersebut, yaitu yang pertama saat membayar kontrak tadi, di awal kontrak kita akui sebagai aset. Atau bisa juga pada awal pembayaran di saat kontrak tadi kita akui sebagai beban. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Jika biaya dibayar di muka, saat perusahaan membayar sewanya diakui sebagai aset. Saat perusahaan membayar sewanya diakui sebagai aset, maka perusahaan akan membuat jurnal umum, yaitu sewa dibayar di muka, kreditnya kas. Dalam hal ini, kalau ini kita posting ke buku besar, maka akan muncul sewa dibayar di muka sebelah debit sebesar 5 juta tadi. Kita rekap di neraca saldo, pasti neraca saldo munculnya sewa dibayar di muka, pasti ada akun itu sebesar 5 juta di sebelah debit. Nah, dari sini kita membuat laporan keuangan. Sewa dibayar di muka ini kan untuk 5 tahun. Padahal ini kita membuat laporan keuangan hanya untuk satu periode. Kalau 5 juta untuk 5 tahun, harusnya yang kita akui sebagai beban itu hanya 1 juta. Yang 4 juta memang bisa kita akui sebagai sewa dibayar di muka. Artinya uang kita masih di tempat orang lain, kita belum menggunakan. Itu masih sebagai sewa dibayar di muka. Berarti sewa dibayar di muka ini harus kita kurangi, perlu kita sesuaikan. Nah, nggak sesuai kenyataan kalau masih sebesar 5 juta. Penyesuaiannya bagaimana? Penyesuaiannya yaitu cari waktu yang sudah menikmati masa manfaat. Kalau 5 tahun kita baru berjalan 1 tahun, berarti yang sudah kita nikmati hanya 1 juta. Nah, jadi kalau sudah ketemu akun 5 juta, itu kita akui sebagai biaya sewa. Maka jurnal penyesuaiannya bagaimana? Biaya sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Ini nanti kalau kita posting, akan muncul akun baru namanya biaya sewa, sewa dibayar di muka akan berkurang. Sebesar yang telah benar-benar menjadi biaya. Oke, untuk lebih jelasnya kita pakai contoh ya. Ini saya contohnya tidak mulai dari jurnal umum, tetapi sudah sampai neraca saldo. Di neraca saldo munculnya sewa dibayar di muka. Berarti logikanya sewa dibayar di muka ini berasal dari saat perusahaan membayar kontrak awal ya, itu dicatat sebagai aset. Jurnalnya sewa dibayar di muka, kreditnya kas, pasti seperti itu. Kemudian posting ke buku besar, muncul di neraca saldo, maka di neraca saldo akan muncul sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000.
Nah, sekarang kita analisis sebelum kita buat laporan keuangan. Apakah sewa dibayar di muka ini memang belum kita tempati tempatnya, sewanya tadi, atau memang betul-betul masih uang kita di tempat orang lain itu dan kita belum diberikan hak untuk menempati. Kalau memang seperti itu, maka tidak perlu penyesuaian. Jadi sewa dibayar di muka masih tetap karena kita belum menempati. Tetapi kalau sewa dibayar di muka itu sudah kita tempati sebagian waktu, maka harus kita akui tadi yang sudah kita nikmati harus kita akui sebagai biaya. Artinya pihak lain sudah memberikan jasa ke kita. Nah, sekarang kita lihat bukti transaksinya. Apakah sewa dibayar di muka ini benar-benar belum dipakai oleh perusahaan kita atau ada sebagian yang sudah dipakai. Ternyata dari bukti transaksi menyebutkan bahwa sewa dibayar di muka untuk periode 24 bulan pada awal Desember. Artinya sewa dibayar di muka ini untuk 24 bulan, berarti per bulannya 100.000. Kita bayar awal Desember. Kita mau buat laporan keuangan 31 Desember 2021. Berarti ada yang sudah gedung itu sudah ditempati oleh KSPPS sebanyak 1 bulan. Berarti sebetulnya 1 bulan itu harus kita akui sebagai biaya. Maka zona penyesuaiannya bagaimana? Zona penyesuaiannya adalah beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 100.000. Kalau diposting ke buku besar, sewa dibayar di mukanya sudah tidak lagi 2.400.000 karena ini kita kurangi di sebelah kredit, saldonya tinggal 2.300.000. Artinya apa? Artinya uang kita di tempat penyewa yang menyewakan tadi masih sebesar 2.300.000. Kita masih bisa menuntut 23 bulan lagi. Kemudian muncul di periode ini 31 Desember 2021 muncul akun namanya beban sewa sebesar 100.000. Karena memang sudah baru kita tempati 1 bulan, maka itu harus kita akui sebagai beban sewa. Itu mungkin ya. Sekarang kemungkinan yang kedua. Jadi ini tidak berlanjut tetapi kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, kalau perusahaan membayar sewa untuk 5 tahun tadi diakui sebagai biaya. Nah, jadi saat perusahaan membayar di awal kontrak tadi, perusahaan langsung membuat jurnal biaya sewa kreditnya kas sebesar 5 juta. Nah, diposting ke buku besar akan muncul di situ biaya sewa sebelah debit 5 juta, direkap di neraca saldo akan muncul biaya sewa sebesar 5 juta. Nah, dalam hal ini kita mau buat laporan keuangan harus kita analisis. Biaya sewa kita 5 juta. Apakah memang itu untuk satu periode ini saja? Kita lihat bukti transaksinya. Kalau tidak, berarti saudara harus membuat zona penyesuaian. Zona penyesuaiannya bagaimana? Cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Kalau tadi baru dipakai 1 periode, berarti yang belum 4. Kalau 5 juta untuk 5 tahun, berarti 1 tahunnya 1 juta. Berarti yang belum 1 juta kali 4 tahun. Berarti 4 juta. Ya, 4 juta itu kita akui sebagai sewa dibayar di muka. Kemudian kita buat jurnal. Sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa sebesar 4 juta atau yang memang belum menjadi biaya. Kenapa belum menjadi biaya? Karena pihak yang menyewakan belum sepenuhnya memberikan gedungnya, karena waktu yang belum lewat gitu kan, bisa juga di pertengahan diminta dan sebagainya. Jadi pengakuan kita memang yang betul-betul sudah lewat waktunya, artinya memang gedung itu sudah kita tempati, yang menyewakan sudah menyerahkan ke kita gitu. Oke, sekarang kita buat contoh nih. Kalau diakui sebagai biaya, maka di neraca saldo tidak akan muncul sewa dibayar di muka, nggak akan. Karena apa? Saat membayar uangnya dia akui sebagai beban sewa, maka di neraca saldo munculnya beban sewa di sini. Nah, jadi beban sewa 2.400.000 kita analisa. 2.400.000 ternyata untuk 24 bulan, per bulannya 100.000, dibayar awal Desember. Kita mau buat laporan keuangan 31 Desember 2021. Berarti sebetulnya yang sudah lewat itu hanya 1 bulan. Yang belum lewat berapa? 23 bulan, yaitu 2.300.000. Maka 2.300.000 itu kita akui sebagai sewa dibayar di muka. Maka kita buat jurnal.
sewa di badi muka 2.300.000, beban sewa 2.300.000. Jadi kalau diposting ke buku besar nanti neraca saldo setelah penyesuaian beban sewa tinggal 100 karena memang kita baru menempati 1 bulan. Kemudian muncul akun baru namanya sewa dibayar di muka sebesar 2.300.000. Jadi sebetulnya pakai pendekatan aset atau biaya, endingnya itu sama. Endingnya kita mau melaporkan beban sewa itu memang betul-betul yang sudah kita pakai, memunculkan aset sewa di badi muka itu yang memang belum kita pakai. Nah, intinya begitu. Oke, ini ada contoh ya, silakan dicoba dikerjakan, nanti kita bahas di WA group. Ya, ini ada contoh yang pertama, di neraca saldo munculnya sewa di badi muka. Kemudian contoh yang kedua, tidak ada sewa di badi muka, adanya beban sewa. Oke, nanti kita bahas di WA group. Itu penyesuaian yang pertama tentang biaya dibayar di muka. Sekarang tentang pendapatan diterima di muka. Ini kebalikannya. Kalau tadi perusahaan yang menyewa, sekarang perusahaan yang menyewakan. Jadi perusahaan pendapatan diterima di muka itu berbagi pendapatan diterima terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Jadi misal kita menyewakan gedung kita 5 juta untuk 5 tahun, di awal kontrak ini perusahaan atau kita menerima langsung 5 juta. Nah, penerimaan itu ya, itu bisa pakai dua pendekatan lagi. Bisa kita akui sebagai kewajiban atau bisa kita akui sebagai pendapatan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau kita akui sebagai kewajiban, saat perusahaan menerima uang, maka perusahaan akan membuat jurnal debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka. Kalau ini diposting ke buku besar, muncul neraca saldonya pasti ada akun pendapatan sewa diterima di muka. Padahal itu 5 juta untuk 5 tahun. Padahal ada yang sudah jalan satu periode, 1 tahun. Berarti dalam hal ini perlu ada penyesuaian. Nah, kan pendapatan sewa diterima di muka itu masuk kelompok utang. Masa kita utang terus 5 juta padahal kan waktu sudah berlalu 1 tahun. Maka dalam hal ini cara membuat jurnal penyesuaian, cari waktu yang sudah menikmati. Nah, sudah menikmatinya baru 1 tahun. Berarti 1 tahun itu yang tadi 5 juta dibagi 5 tahun, 1 tahunnya 1 juta. 1 juta itu kita akui sebagai pendapatan sewa. Sehingga jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa sebesar yang memang sudah menjadi hak perusahaan. Artinya apa di sini, Juna? Pendapatan sewa diterima di muka taruh debit, artinya hutang kita berkurang 1 juta. Kenapa berkurang? Lah, karena kita sudah memberikan tempat kita selama 1 tahun. Itu kreditnya harus kita akui sebagai pendapatan sewa. Kenapa? Karena memang jasa sudah kita berikan. Oke, ini aja contoh di neraca saldo KSPPS Berkah Unisnu. Ini ada di kelompok utang itu ada pendapatan ijarah diterima di muka sebesar 360. Kalau memang perusahaan belum memberikan jasa, maka ini nggak perlu penyesuaian. Tapi coba kita lihat bukti transaksinya. Ternyata pendapatan ijarah diterima di muka ini untuk 3 bulan, yaitu 360 dibayar 1 Desember, diterima di 1 Desember. Sekarang kita buat laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021. Artinya apa? Sudah jalan 1 bulan. Kalau tadi 360 untuk 3 bulan, berarti per bulannya 120. Berarti kita perusahaan sudah memberikan jasanya 1 bulan. Artinya hutangnya harus sudah dilunasi 1 bulan. Dan karena jasa sudah kita berikan, maka pendapatan ijarah harus kita akui. Maka jurnalnya adalah pendapatan ijarah diterima di muka, kreditnya pendapatan ijarah sebesar 120.000. Nah, dalam hal ini kalau kita posting ke buku besar, pendapatan ijarahnya tidak lagi 360 karena sudah kita kurangi 120 sehingga muncul 240. Begitu juga ada muncul akun baru namanya pendapatan ijarah sebesar 120.000. Nah, ini kalau saat menerima uang di awal kontrak itu kita akui sebagai kewajiban. Oke, sekarang di kondisi yang lain bisa juga
saat menerima uang kita akui sebagai pendapatan langsung, ya, pendapatan, ya. Jadi saat menerima uang 5 juta dari yang penyewa, ya, maka perusahaan yang menyewakan ini membuat jurnal debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa, langsung diakui pendapatan sewa. Padahal kalau ini kita posting ke buku besar, maka di neraca saldo muncul pendapatan sewa sebesar 5 juta. Coba kita analisis, namanya pendapatan kita akui kalau jasa sudah kita berikan. Kalau memang 5 juta itu jasa sudah kita berikan semua, berarti tidak perlu penyesuaian. Tetapi kalau 5 juta itu ternyata baru kita berikan 1 periode, Bu, 1 tahun. Nah, maka dalam hal ini perlu ada penyesuaian. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaiannya? Cari waktu yang belum menerima manfaat ekonomisnya. Hal ini nanti diakui sebagai pendapatan sewa diterima di muka. Nah, jadi jurnalnya adalah pendapatan sewa kita kurangi, pendapatan berkurang di sebelah debit, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka, kita taruh kredit sebesar yang belum menjadi hak perusahaan. Yang belum tadi misalnya kita 5 juta baru jalan 1 juta, maka yang belum 4 juta. Maka pendapatan sewa harus kita kurangi 4 juta. Supaya tadi 5 juta kita kurangi 4 juta akan muncul 1 juta. Sudah mencerminkan hak perusahaan karena perusahaan sudah memberikan 1 periode 1 tahun. Nah, ini contoh. Kalau memang ini terjadi, maka di neraca saldo itu munculnya adalah pendapatan ijaroh. Tidak muncul pendapatan ijaroh diterima di muka. Biasa ada belakangnya diterima di muka itu masuk kelompok utang. Tapi di sini munculnya di pendapatan ijaroh. Kalau pendapatan ijaroh ini sudah memang kita berikan jasa kita semuanya, maka tidak perlu penyesuaian. Tapi coba kita lihat buktinya. Ternyata ini untuk 3 bulan kita terima 1 Desember. Kita membuat laporan keuangan 31 Desember. Berarti yang kita berikan jasa kita baru 1 bulan. Harusnya pendapatan ijaroh yang kita akui hanya 1 bulan, yaitu 120. Tapi ini kok di neraca saldo 360, berarti harus kita kurangi. Cara menguranginya kita pakai jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan ijaroh taruh debit sebesar yang belum kita pakai, yaitu 240. Kreditnya pendapatan ijaroh diterima di muka sebesar 240. Ya. Jadi kalau kita posting ke buku besar, pendapatan ijaroh tidak lagi 360, tapi hanya 120. Itu sudah menunjukkan hal yang sesuai karena yang kita laporkan pendapatan kita akui kalau jasa sudah kita berikan. Nah, perusahaan baru memberikan 1 bulan, 1 bulannya 120. Nah, ini sudah sesuai. Dan muncul pendapatan ijaroh diterima di muka yang memang belum kita berikan masuk kelompok utang sebesar 240. Jadi pakai pendekatan kewajiban atau pakai pendekatan pendapatan itu endingnya, akhirnya itu sama. Di neraca saldo setelah penyesuaian akan muncul pendapatan sebesar yang memang sudah diberikan oleh perusahaan, kewajiban itu sebesar yang belum diberikan oleh perusahaan. Oke, ini ada contoh ya. Yang mana di neraca saldo munculnya itu kewajiban, yaitu pendapatan ijaroh diterima di muka. Nanti kita diskusi di WA Group, silahkan dicoba kerjakan. Kemudian ini juga sama, ada neraca saldo munculnya pendapatan ijaroh. Nah, ini ternyata belum diberikan semua jasanya, maka perlu ada penyesuaian. Silahkan dicoba dikerjakan dulu, nanti kita bahas di WA Group. Oke, sekarang penyesuaian yang berikutnya yaitu tentang accrued expense atau biaya yang masih harus dibayar. Jadi neraca saldo ini akan kita analisis. Apakah ada biaya-biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode tetapi belum dikeluarkan kasnya, sehingga nanti akan muncul utang. Saudara analisis biaya-biaya yang di neraca saldo ada jasa dari pihak lain yang sudah diterima oleh perusahaan tapi belum muncul di neraca saldo. Jika itu ada, maka kita buat jurnal penyesuaian. Debitnya adalah biaya titik-titik, kreditnya utang titik-titik. Nah, titik-titiknya apa? Ya tergantung apa yang tadi. Misal PLN sudah ngasih penerangan ke perusahaan untuk membuat berbagai produk. Tetapi sampai akhir periode perusahaan belum membayar karena memang belum ditagih. Listrik bayarnya di periode berikutnya. Tapi listrik itu dinikmati di periode ini. Maka kita harus membuat jurnal biaya listrik, kreditnya utang listrik. Begitu juga dengan biaya yang lain.
Nah, ini saya contohkan beban gaji. Di beban gaji neraca saldo itu muncul 4.275. Kemudian ada informasi di akhir Desember ternyata ada tambahan beban gaji yang belum dibayar dan belum dicatat oleh perusahaan. Sehingga dalam hal ini perusahaan melakukan penyesuaian. Yang pertama, beban gaji sebelah debit, kreditnya hutang gaji sebelah kredit. Sehingga sebesar 250, kalau kita posting ke buku besar, akan muncul hutang gaji di sebelah kredit 250, beban gajinya bertambah, tidak hanya 4.275, tetapi ditambah 250. Nih ya. Kemudian penyesuaian berikutnya tentang surplus atau persediaan. Jika di neraca saldo saudara ada persediaan perlengkapan, di akhir periode itu saudara harus, sebelum membuat laporan keuangan ya, saudara harus menganalisis. Yang namanya persediaan perlengkapan itu belum terpakai. Jika dalam persediaan perlengkapan di akhir periode ada sebagian yang sudah terpakai, ada yang masih sisa, maka saudara hitung yang terpakai. Nah, jadi clue-nya ini yang terpakai ya. Yang terpakai harus kita akui sebagai biaya. Maka zona penyesuaiannya adalah biaya perlengkapan, kreditnya persediaan perlengkapan sebesar yang terpakai. Nah, ini saya contohkan. Di neraca saldo ada perlengkapan 2 juta. Kita lihat kenyataan. Perlengkapan kita masih benar-benar sisa 2 juta apa tidak? Ternyata jika di akhir periode, perlengkapan kita itu masih sisa 760. Berarti kita cari yang terpakai. Berarti berapa yang terpakai? Kita kurangi 2 juta, kita kurangi 760, berarti yang terpakai 1.240. Nah, 1.240 itu kita buat jurnal beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan sebesar 1.240. Nah, dari zona penyesuaian ini nanti kita posting ke buku besar, perlengkapan kita tidak lagi 2 juta, tetapi sudah kita kurangi 1.250, jadi tinggal 760. Beban perlengkapan kita akan bertambah, yang semulanya 800, kemudian kita tambah 1.250, sehingga total 2.040. Ya, jadi di neraca saldo setelah penyesuaian itu sudah menunjukkan hal kenyataan bahwa perlengkapan di akhir periode 31 Desember 2021 tinggal 760. Beban perlengkapan yang sudah terpakai kita akui sebagai beban sebesar 2.040.000. Itu ya, itu untuk yang perlengkapan. Ini juga saya sediakan ada contoh, silahkan dicoba dikerjakan. Yang berikutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini kebalikan dengan biaya tadi. Yang dinamakan pendapatan itu adalah perusahaan sudah memberikan jasa atau sudah memberikan barang. Jika di akhir periode saudara analisis neraca saldonya, ternyata ada perusahaan sudah memberikan jasa, sudah memberikan barang, tapi belum tercover di dalam neraca saldo, maka perusahaan harus membuat zona penyesuaian. Zona penyesuaiannya bagaimana? Piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik. Lah titik-titiknya apa? Lah pendapatan apa yang belum kita catat? Misal dari transaksi murabahah, ternyata barang sudah kita serahkan, tetapi kita belum mencatat, maka kita buat piutang murabahah, kreditnya pendapatan murabahah. Nah, itu penyesuaian, beberapa penyesuaian. Ya, penyesuaian yang berikutnya terkait dengan aset tetap. Di neraca saldo saudara munculkan aset tetap, saudara analisis ya. Aset tetap itu nilainya semakin lama tidak semakin bertambah, kecuali tanah ya, tapi semakin lama semakin turun ya. Contoh saja saudara punya peralatan, semakin saudara pakai, bukannya semakin nilainya tinggi, tetapi nilainya semakin turun. Maka dalam hal ini di akhir periode kita punya tanggung jawab untuk membuat zona penyesuaian, yaitu tentang biaya penyusutan. Untuk membuat jurnal biaya penyusutan, jurnalnya sangat mudah sekali, yaitu biaya penyusutan titik-titik, kreditnya akumulasi penyusutan titik-titik. Nah, titik-titiknya apa? Yaitu apa yang kita susutkan. Kalau yang kita susutkan gedung, yaitu ya biaya penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini ada beberapa aset tetap, tanah. Wah, kalau tanah harga semakin naik ya, jadi tidak perlu penyusutan. Gedung semakin lama semakin turun nilainya, peralatan juga sama, mesin ya. Sehingga kalau kita susutkan sebetulnya untuk melihat nilai buku ya. Jadi
nilai harga perolehan peralatan berapa dikurangi akumulasi depresiasinya atau akumulasi penyusutannya, itu menunjukkan nilai buku. Ya, nilai buku itu nilai saat kita mau membuat laporan keuangan, nilai peralatan saat membuat laporan keuangan. Nah, itu mungkin beberapa penjelasan tentang penyesuaian. Ini ada beberapa contoh lagi. Ini contoh yang sederhana di neraca saldonya muncul beberapa. Saudara bisa menebak nih mana yang akan perlu kita sesuaikan ya. Contoh dari beberapa yang saya jelaskan tadi. Nah, ini saudara analisis neraca saldo ini dan ada informasi yang perlu disesuaikan tuh ini ya. Silakan dicoba dulu. Untuk jawabannya kita diskusikan di WA Group. Itu mungkin dari saya penjelasan hari ini, penjelasan tentang zona penyesuaian. Kita lanjutkan diskusinya lewat WA Group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.